Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Musyafa dari kelas FSA 18 dengan NIM 1802008. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan atau memberikan jawaban tentang soal UTS yang telah Ibu berikan sebelumnya. Untuk soal pertama, saya menjawab dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan material berbahaya? Material berbahaya itu adalah zat atau bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan dan juga kelangsungan hidup manusia, makhluk lain maupun lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, material berbahaya membutuhkan penanganan yang khusus dan eksklusif. Itu jawaban nomor 1. Yang kedua, pertanyaannya, sebutkan klasifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation dan United Nations atau PBB. Jawabannya adalah United States Department of Transportation mengklasifikasikan material berbahaya menjadi 9 golongan. Apa saja? Yaitu kelas 1 yaitu eksklusif, kelas 2 yaitu gas, kelas 3 yaitu cairan mudah menyala, yang kelas 4 yaitu padatan mudah terbakar, kelas 5 oksidator dan peroksida, kelas 6 yaitu bahan beracun, kelas 7 yaitu bahan radioaktif, kelas 8 yaitu bahan korosif, kelas 9 yaitu bahaya-bahaya lainnya. Sedangkan United Station atau PBB mengklasifikasikan material berbahaya menjadi 2 jenis. Yang pertama, bahaya fisika kimia. Jenis-jenisnya adalah jenis bahaya eksplosif, gas mudah menyala, aerosol mudah menyala, gas pengoksidasi, gas bertekanan, cairan mudah menyala, padatan mudah menyala, zat dan cair reaktif, cairan piroporik, padatan piroporik, zat dan campuran panas, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada bahaya kesehatan dan lingkungan, yaitu ada toksisitas akut, iritasi pada lingkungan, iritasi pada mata, sensitivitas saluran pernafasan, mutagenisa sel induk, karsiogenisitas, toksisitas pada reproduksi, keracunan sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal, keracunan sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang, kemudian ada bahaya aspirasi, berbahaya terhadap akuatik, dan berbahaya bagi lingkungan ozon. Yang ketiga, pertanyaannya, menurut Anda, bagaimana cara mengendalikan tumpahan material berbahaya? Menurut saya, cara menanggulangi tumpahan material berbahaya tercantum di dalam setiap MSDS yang dikeluarkan oleh produsen suatu bahan kimia. Cara penanganannya pun beragam tergantung dari efek samping material yang tumpah. Jika material yang tumpah merupakan bahan yang toksik untuk tubuh kita, diperlukan alat bantu berupa alat pelindungan diri untuk menghindari iritasi pada kulit, mata, dan juga gangguan pernafasan. Yang keempat, asam sulfat 93% itu MSDS-nya ada identitas bahan dan nama perusahaan. Asam sulfat 93%, formulanya H2SO4 PT Indonesia Acid Industri. Komposisi bahannya ada tersusun dari iron deionized ASTM tipe 2 dan sulfuric acid 93. Identifikasi bahaya dari bahan asam sulfat itu dapat menyebabkan iritasi dan terbakar. Bahaya jika teroles, hindari uap ataupun asapnya. Beri ventilasi cukup. Hindari kontak dengan mata dan kulit. Cuci tangan
dan ganti baju bila selesai bersentuhan dengan zat ini. Tindakan P3 yang tepat apabila terkena asam sulfat 93% ialah bila terkena kulit segera bilas dengan air mengalir. Bila terkena mata, basuh dengan air lebih sekitar 15 menit dan kedap-kedipkan mata. Bila tertelan, berikan beberapa gelas susu sebagai penetralisir racun dan segera hubungi dokter untuk penanganan lebih lanjut. Yang ketiga ada penanggulangan kebakaran, ialah sebuah jenis apar bisa digunakan untuk pemadaman kebakaran akibat zat asam sulfat 93%. Jadi bisa jenis apar foam, apar air dan lain sebagainya, itu bisa buat memadamkan asam sulfat 93%. Kemudian ada tata cara penanggulangan tumpahan. Serap tumbuhan dengan lap basah, kemudian tempatkan lap bekas tersebut di dalam tempat sampah kimia, atau juga bisa dinetralkan dengan basa lemah. Penanganan dan penyimpanan untuk asam sulfat 93%, simpan di tempat yang dingin dan kering serta mempunyai ventilasi yang baik. Untuk APD-nya, apabila kita mau memindahkan asam sulfat itu, pelindung pernafasan tidak diperlukan. Diperlukan ventilasi yang baik, sarung tangan lateks tebal, kacamata safety, dan pakaian yang tepat untuk melindungi kulit. Sifat fisik dan kimia dari asam sulfat ialah dapat dilarutkan dalam air, bentuk wujudnya bening, cair dan tidak berbau. Merupakan golongan asam kuat. Yang terakhir itu ada stabilitas dan reaktivitas. Kondisi yang harus dihindari adalah bersentuhan dengan material yang tidak cocok, semisal logam, bases, dan amines. Asap yang dikeluarkan oleh asam sulfat adalah sulfur oksida yang berbahaya bagi kesehatan, khususnya inhalasi. Selanjutnya pertanyaan kelima. Jelaskan ketentuan dalam membuat plakat dan label. Ketentuan dalam membuat plakat dan label itu sudah diatur dalam Permen Lingkungan Hidup atau Permen LH nomor 3 tahun 2008. Pertama itu simbol berbentuk bujur sangkar yang diputar sebanyak 45 derajat atau berbentuk belah ketupat berwarna putih dan mempunyai garis tepi tebal berwarna merah. Simbol harus memuat gambar dari suatu peringatan dan tulisan pemberitahuan sederhana sebagai pengingat. Mengapa sih simbol harus diberi gambar yang sesuai dengan tulisan singkat? Karena otak manusia itu lebih cepat mencerna sesuatu yang sifatnya visual. Ukuran simbolnya pun bervariatif. Semisal simbol yang akan ditempatkan di kendaraan itu memiliki ukuran 25 x 25 cm. Simbol harus terbuat dari bahan yang waterproof atau anti air dan anti luntur, serta simbol dicat dengan cat yang memiliki warna pendar. Pertanyaan terakhir nomor 6. Menurut Anda, mengapa diperlukannya pengendalian tumpahan material berbahaya? Dan apa korelasinya dengan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3? Menurut saya, pengendalian tumpahan material berbahaya itu amat sangat perlu diperhatikan dan sudah semestinya ditempatkan di posisi penting bagi petugas HSE. Menempatkannya di dalam skala prioritas sebab material yang tumpah dapat mengancam kesehatan manusia dan juga kelestarian lingkungan. Andai suatu bahan kimia berbahaya dibiarkan begitu saja tanpa adanya prosedur preventif dan mitigasi yang baik dan benar, bahan itu seolah menjadi bumerang terhadap manusia, sebab yang semestinya dapat bermanfaat justru dapat menimbulkan bahaya. Korelasinya dengan kesehatan keselamatan kerja atau K3, pengendalian tumpahan material berbahaya juga menjadi poin penting dalam mencapai target zero accident. Ini juga bisa dikategorikan sebagai ancaman yang menyebabkan kecelakaan kerja, mulai dari iritasi bahkan hingga menyebabkan korban jiwa. Bukan hanya korban jiwa, bahan berbahaya yang tidak terkendali juga dapat mengganggu jalannya kegiatan produksi di suatu industri. Ledakan dan kebakaran sebagai contoh umum yang terjadi di suatu industri. Itu saja pemaparan jawaban untuk UTS kali ini. Apabila ada kata-kata salah atau kelibet-kelibet, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.